Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik saja kan? Meskipun kita bertemunya dengan daring, anak-anak harus tetap semangat ya. Di sini Ibu akan menjelaskan subtema 1 pembelajaran 3, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Terdapat berbagai nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila seharusnya ditanamkan dalam diri setiap orang sejak mereka masih kecil, agar saat dewasa mereka akan terbiasa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terdapat 5 sila dalam Pancasila. Masing-masing sila tersebut memiliki nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan dalam hidup sehari-hari. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih nilai-nilai dalam sila pertama? Yaitu pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati antar umat beragama. Yang ketiga, menghormati dan menghargai kebebasan orang lain untuk beribadah sesuai ajaran agamanya. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan pada orang lain. Yang kelima, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sebagai bentuk rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Di sini Ibu akan menjelaskan contoh-contoh dari sila yang pertama, yaitu orang Kristen dan Katolik adalah beribadah di gereja. Orang Muslim beribadahnya di masjid. Orang Hindu beribadahnya di pura. Orang Buddha beribadahnya di vihara. Konghucu beribadahnya di kelenteng. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai dalam sila kedua adalah 1. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban di antara sesama manusia. Yang kedua, tidak membeda-bedakan dalam berteman. Yang ketiga, bersikap tenggang rasa. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, tidak bersikap sewenang-wenang kepada orang lain. Di sini Ibu akan menerangkan, ini adalah sebuah contoh dari sila yang kedua. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara budaya asal mereka dan harus berteman dengan siapa saja, maupun mereka dari keluarga yang miskin maupun kaya, maupun dari suku Jawa, suku Bali, maupun dari suku Papua. Kita harus sama-sama berteman dengan baik. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai-nilai dalam sila ketiga yaitu 1. Menjunjung tinggi persatuan bangsa. 2. Mencintai keanekaragaman budaya bangsa. 3. Menghargai perbedaan suku bangsa, agama, dan budaya dalam masyarakat. 4. Menjaga kerukunan di masyarakat. 5. Berteman dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Di sini adalah merupakan contoh-contoh dari sila ketiga. Kita harus menghargai perbedaan-perbedaan. Contohnya adalah di sini. Ini adalah baju adat dari berbagai daerah-daerah di Indonesia. Kita harus bertoleransi, menghargai dalam persatuan bangsa ini. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai-nilai dalam sila keempat yaitu 1. Mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan bersama. 2. Memberikan kesempatan pada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. 3. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 4. Melaksanakan hasil musyawarah dengan sebaik-sebaiknya. 5. Menghargai pendapat orang lain. Di sini merupakan contoh dari sila yang keempat. Kita harus bermusyawarah tentang masalah apa yang kita hadapi. Dan dalam permusyawaraan itu kita harus mencapai mufakat dan harus mendengarkan pendapat-pendapat dari anggota lainnya. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dalam sila kelima yaitu 1. Menerapkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. 2. Tidak merebut hak lain. 3. Memberikan perlakuan yang sama tanpa memandang status sosial seseorang. 4. Selalu bersikap adil kepada semua orang. 5. Tidak merusak fasilitas umum. Ini adalah contoh dari sila yang kelima. Di sini kita tidak boleh merusak fasilitas umum. Contohnya tidak boleh mencoret-coret tembok, tidak boleh merusak apa yang sudah disediakan untuk umum, tidak boleh merusak apa yang jadi fasilitas umum bagi kita. Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang telah Ibu berikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.